Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit segera disembuhkan dan dimudahkan dalam setiap langkah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan mencoba menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Kita akan mencoba menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misalkan jumlah kertas berapa unit yang terjual dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalkan ada soal hitung jumlah barang yang terjual, berapa unit yang terjual dalam kurun waktu tertentu. Rumus yang kita gunakan adalah sum if. Sum if. Kemudian range-nya itu dari jenis, karena yang kita cari adalah jenis kertas, maka range-nya adalah jenis dalam kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 6. Titik koma, kriterianya adalah kertas, kemudian sum range-nya adalah quantity. Ya, begitu juga dengan jumlah yang terjual. Sum if, range-nya adalah jenis barang, titik koma, kriterianya adalah kertas, titik koma, kemudian sum range-nya adalah jumlah. Artinya adalah bahwa kertas yang terjual dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu sebanyak 14 unit dengan harga Rp636.200. Nah, kalau kita copy ke bawah, maka rumusnya juga akan bergerak ke bawah ya. Jadi rumusnya juga akan bergerak ke bawah. Bagaimana caranya supaya rumus tidak bergerak ke bawah? Ini kita pasang absolut ya, F4. Pasang F4. Di sini juga kita tekan F4. Nah, dengan begini rumusnya tidak akan bergerak ketika kita copy. Oke. Seperti itu teman-teman untuk menggunakan rumus sum if. Artinya misalkan lem ini jumlah lem yang terjual dalam kurun waktu 1 Februari sampai 6 Februari itu sebanyak 20 unit dengan harga 239.000. Begitu juga mistar teman-teman. Boleh diuji ya. Kita bisa uji. Misalkan kertas. Ada berapa sih kertas? 1, 2, 3. Kita coba ya. Sama dengan sama dengan kertas 4 tambah 4. Ada kertas ini 14 ya. Jadi sama ya. Jadi 14 unit yang terjual. Nah, tadi ini dengan jumlah satu kriteria ya. Jumlah satu kriteria. Nah, bagaimana kalau dengan banyak kriteria? Misalkan kita akan menghitung jumlah kertas dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari. Kita menggunakan rumus sum if. Sum ifs ya, sum ifs. Kita buka, sum range-nya adalah unit yang terjual. Sum range unit yang terjual. Kemudian titik koma. Kriteria range-nya adalah jenis barang. Kemudian kriteria 1 adalah
jenis yang kita akan hitung, tas, kemudian kriteria 1 itu tanggalnya ya, tanggal 2. Dari tanggal 2 kita blok tanggalnya, titik koma, kemudian beri tanda kutip 2, tanda kutip 2, start. Tanda kutip 2, kemudian lebih besar atau sama dengan 02 2021. Ini kita buatkan tanda petik ya, kemudian titik koma. Nah, tanggal 2 sudah, sekarang di bawah dari tanggal 5. Berarti yang kita blok adalah tanggalnya kembali ya. Tanggal, kita blok tanggalnya. Kemudian titik 2. Kita turun dulu. Titik 2. Kemudian lebih kecil atau sama dengan tanggal 5 Februari 2021. Kemudian kita pakai tanda kutip ya. Sini. Oops, ada yang salah. Oh, di sini. Nah, gitu teman-teman. Ya. Kita akan coba lagi sekali lagi ya. Jumlah yang terjual, jumlah kertas yang terjual dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari. Sum if sum range-nya ada jumlah. Sum range-nya jumlah. Kemudian kriteria range 1 adalah jenis ya. Jenis, titik koma, yang kita cari adalah kertas, titik koma, ini ke bawah dulu ya, titik koma, kemudian yang kita cari adalah kertas, titik koma, kemudian tanggal ya, tanggal 2, mulai tanggal 2-nya, tanggal 2, titik koma, kemudian tanda kutip, ntar saya naik dulu, titik koma, kemudian tanda kutip lebih besar atau sama dengan 02 2021. Kita tanda kutip lagi, kemudian titik koma, sekarang tanggal 5-nya, berarti kita blok lagi di tanggal kita blok lagi, titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian lebih kecil atau sama dengan tanggal 5 Februari 2021. Kemudian kita tanda kutip dan tutup. Nah, gitu teman-teman. Ya. Kemudian ini kita absolute supaya rumusnya tidak bergerak ketika kita copy. F4 T ya. Oke. Di sini juga kita absolute
F4 di G, F4 di B, F4 di A, F4 di A. Nah, dengan begini kita bisa langsung copy. Oke. Kita uji dulu ya. Jumlah kertas yang terjual dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Ya, berapa sih jumlah kertas yang terjual dari tanggal 2 sampai tanggal 5? Ini kertas tanggal 3. Kemudian kertas di tanggal 4 dan cuma 2. Sama dengan jumlah kertas di tanggal 3 ditambah jumlah kertas di tanggal 2. Berarti benar teman-teman. Jadi jumlah kertas yang terjual dari tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari itu adalah ada 10 unit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sedikit agak sulit. Silahkan diulang-ulang videonya jika memang belum paham. Dan teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat terus mendapatkan video-video terbaru dari saya. Demikian, saya Hasan Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.